Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast Gitar Demokrasi bersama saya, Raisti Aldarina Putri, bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Sobat Pemilih, tahukah kalian bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk teman-teman penyandang disabilitas tanpa terkecuali? Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu TPS Ramah Disabilitas, wujud nyata demokrasi yang setara. Sudah hadir membersamai kita hari ini perwakilan disabilitas tunadaksa dari SLB Negeri Mentok, yaitu Saudari Donata Aridita, dan didampingi oleh gurunya dari SLB Negeri Mentok, yaitu Ibu Rina. Halo Ibu, halo Donata, bagaimana kabarnya? Baik. Baik Juga Kak. Ya. Sebelum kita masuk ke topik utamanya nih Bu, boleh nggak sih diceritakan bagaimana kegiatan mereka ini di sekolah? Oke. Kegiatan-kegiatan yang ada di SLB Negeri Mentok sama saja sih seperti dengan sekolah pada umumnya. Kami belajar, ada juga kegiatan keterampilan, dan ada juga sekolah di sekolah gitu sih Kak. Secara garis besarnya sama aja sih. Sama aja seperti sekolah biasa ya. Iya. Kemudian di SLB Negeri Mentok nih ada difabel apa aja? Kalau di SLB Negeri Mentok, dia terdapat tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan juga ada juga Down syndrome seperti itu. Jadi kurang lebih ada 6 kekhususan yang ada di SLB Negeri Mentok. Kekhususan. Itu setiap kategori disabilitasnya untuk muridnya sendiri banyak nggak Bu? Kurang lebih di SLB Negeri Mentok itu secara keseluruhan ada 88 siswa. Dan kalau menurut kekhususannya itu macam-macam sih Kak. Jadi semua kekhususan ada. Berarti itu 88 orang itu dari SD sampai SMP sampai SMA. Oh, satu atap kan. Satu atap, 88 orang. Betul. Kemudian Ibu, boleh nggak diceritain profil Donata ini di sekolah seperti apa? Secara singkatnya aja nih kayak Donata ini siswa kelas 12, saat ini dia kelas 12. Dia khususannya itu tunagrahita. Tunagrahita itu hambatan intelektual disertai gangguan fungsi gerak. Jadi di salah satu kakinya juga ada gangguan geraknya, sehingga membuat Donata ini agak terhambat dalam bergerak. Tangan kanan dan kiri juga punya kehambatan gerak juga, jadi agak sedikit kaku atau rigid. Itu yang membuat Donata mungkin agak kesulitan dalam menggenggam benda ataupun dalam menulis ya. Namun yang paling secara garis besarnya itu terdampaknya pada intelektualnya. Jadi masuk ke dalam kategori tunagrahita kalau di sekolah. Jadi hambatan geraknya ini penyerta aja. Utamanya dia fokus di intelektualnya yang terlambat kategorinya. Tapi untuk Donata ini kalau di sekolah itu aktif nggak? Oh, Donata sih anaknya sangat aktif ya. Dia ikut serta dalam OSIS juga, ikut juga sama setiap kegiatan-kegiatan ekskul, aktif dalam semua keterampilan. Jadi anaknya cukup terlibat secara garis besar dan termasuk anak yang vokal di sekolah. Kemudian Ibu, untuk di SLB Mentok ini pernah nggak sih disosialisasikan tentang pemilu itu bagaimana? Oke, nah di SLB Negeri Mentok itu kami memang sangat-sangat membiasakan anak-anak itu untuk terlibat secara aktif apapun itu kegiatannya. Mungkin salah satunya pemilu. Jadi pemilu itu kami masuk ke dalam mata pelajaran PPKN, masuk juga ke dalam P5, yaitu Suara Demokrasi. Ada juga kami masuk ke kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan intra sekolah, yaitu OSIS. Jadi baru-baru ini kami juga baru pemilihan ketua OSIS nih Kak. Jadi minggu lalu kami baru milih ketua OSIS yang baru. Nah, Donata juga terlibat nih dalam kegiatan itu. Walaupun memang saat itu bukan Donata yang menjadi ketua OSIS-nya, cuma dia ikut masuk dalam tim sukses. Salah satu teman yang dia pilih untuk sebagai OSIS seperti itu. Dan semester lalu juga kami ikut melaksanakan P5 Suara Demokrasi. Kami di dekat-dekat sebelum masa-masa pemilu itu kami melakukan
simulasi. Oh, ada simulasi juga. Kami juga mengunjungi KPU, Bawaslu, Iya. pokoknya seluruh daerah-daerah yang di Bangka Barat ini yang berkaitan sama pemilu nih buat jadi wawasan si anak-anak. Ya Bu, untuk siswa SLB ini kan dilatar belakangi kategori disabilitas yang berbeda-beda. Nah, ada nggak sih hambatan untuk sesama siswa ini berinteraksi? Nah, kebetulan memang pasti ada hambatan sih ya, kayak apalagi terdapat siswa yang tidak bisa mendengar ataupun tidak bisa juga berbicara tunarungu. Nah, mereka mungkin terhambat di bagian komunikasinya terkait pemahamannya. Si tunarungu ini cuma sekotak ini, sedangkan yang bisa dengar itu juga cuma sekotak. Jadi hambatannya itu seringkali nggak nyambung. Jadi isyaratnya mereka tidak dipahami oleh anak dengar, isyarat anak dengar kadang kurang dipahami sama yang tunarungu seperti itu. Namun kadang-kadang secara naluriah alamiah juga jalan tengahnya itu selalu ada secara gestur, secara isyarat-isyarat sederhana, misalnya ngajakin makan yuk gitu, masih aja isyarat aja. Baratnya bisa mereka. Betul. Tapi kenapa nggak tahu kayak gimana secara kita lihatnya di kehidupan nyata, mereka ternyata malah lebih kompak gitu, Bu. Lebih kompak. Jadi kayak ngobrolin sesuatu itu nyambung. Nanti yang anak yang tunarungu pun mengerti, mereka juga yang dengar mengerti bahasanya tunarungu Dari gestur-gestur iya, nyambung ternyata. Berarti Dita Donata ini sama teman-teman gimana interaksinya? Kadang susah. Tapi kalau sama tunagrahita aman aja ya, teman-teman sekelasnya gitu kan. Berarti masih bisa dimengerti ya Donata ya? Malah sangat-sangat klop ya di sekolah ya. Iya, dibanding yang di rumah ya. Oh ya? Sama besti-besti yang di sekolah tuh Udah, ada besti berarti? Banyak nggak? banyak Ya. Berarti kalau Donata udah 21 tahun, udah bisa milih dong ya? Kemarin waktu pemilu sama pemilihan, Donata ikut nyoblos nggak? Ikut. Itu Donata tahu nggak tempat buat nyoblos itu apa namanya? TPS. Iya, kalau singkatannya tahu nggak? Tempat pemilih pemungutan suara. Iya, tempat pemungutan suara ya kita jadi namanya. Kemudian bisa nggak kita ceritain sedikit kepada sobat pemilih ini, bagaimana sih pengalaman Donata kemarin waktu nyoblos? Kemarin itu saya cuma Sama papa oh, datang ke kantor KPS. Terus saya mengambil kertas Ya. dan duduk menunggu panggilan dari tim Dari petugas. Terus saya maju ke depan, ambil ke disuruh nyoblos. Berarti waktu itu TPS-nya ramai nggak? Ramai. Ya, Itu Dita disuruh langsung nyoblos atau disuruh nunggu dulu? Nunggu dulu sebentar. Baru disuruh nyoblos gitu ya. Kemudian waktu nyoblos, Dita tuh didampingi nggak? Tiap ini Sama mama. Mama merahasiakan nggak nih pilihan Dita waktu itu? Hah? rahasia. Dirahasiakan. Jadi Dita sendiri, mama cuma temenin sampai sekolahnya aja. Sampai kotaknya aja. Berarti Dita sendirian nih di tempat nyoblosnya itu. Berarti pilihan Dita saat itu dirahasiakan ya sama mamanya. Oke. Kemudian petugas TPS-nya nih ramah nggak sama Dita? Ramah. Berarti nggak ada yang marah-marah atau gimana, yang suaranya besar, tidak ada. Tidak ada. Kemudian waktu Dita nyoblos itu kemauan dari Dita sendiri atau disuruh nih? sendiri. Dari Dita sendiri. Berarti nggak ada paksaan dari siapapun ya? Hak
pilih adalah salah satu hak paling penting dalam demokrasi. Itulah kenapa KPU mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dan memperbarui data kependudukan melalui program Data Pemilih Berkelanjutan atau DPB. Sobat pemilih, jika Anda baru pindah domisili, berubah status pekerjaan, menikah, pensiun dari TNI atau Polri, atau bahkan memiliki anggota keluarga yang telah meninggal dunia, segera laporkan ke KPU atau Disdukcapil setempat. Data yang benar akan memastikan Anda terdaftar dalam DPT pemilu berikutnya. Laporkan perubahan data Anda secara langsung ke kantor KPU Kabupaten atau Kota, atau bisa juga melalui link dan QR Code berikut ini. Mari jadi pemilih yang aktif dan sadar data. Demokrasi yang baik dimulai dari data yang benar. Kakak mau tanya nih Donata, waktu hari pencoblosan kemarin kan sempat hujan ya paginya. Itu Donata ada kendala nggak di TPS? Ada. Itu kenapa? Hujan dan gugup kena licin dan Jalannya licin. Iya. Akhirnya gimana tuh respon Donata pas lagi licin? kitanya jatuh. Terima kasih ya. Jadi sempat cerita juga sih mamanya sama guru-guru. Jadi pas hari H pencoblosan itu kan hujan ya kak ya. Nah kemudian karena memang terhambat dari segi tangannya, Donata memang terhambat alas geraknya. Jadi beliau akhirnya diizinkan sama petugas TPS untuk boleh didampingin. Nah, dari situ kita lihat sih ada respon baik sih dari TPS, sehingga akhirnya Donata boleh didampingin mamanya. Jadi karena dia kan kesulitan juga, kertasnya banyak dan tangan Donata memang kesulitan menggenggam seperti di awal dijelaskan kan. Jadi setelah itu akhirnya Donata didampingin, sudah tenang dan akhirnya bisa menyelesaikan semua prosesnya sampai selesai. Berarti ada perlakuan khusus ya untuk Donata ini dari petugas TPS-nya. Iya betul. Satu lagi, Donata ingat nggak waktu itu setelah nyoblos itu ngapain? Dikasih apa? Dikasih cinta. Tinta itu di jari mana? Jadi kencing. Jari kelingking, kanan kiri? Kanan. Kanan. Warna apa? Nah, itu. Warna biru. Iya betul sekali. Kemudian dari Donata nih, untuk orang-orang yang Donata pilih, Donata kenal nggak itu siapa orangnya? Nggak kenal. Jadi yang kita pilih itu bagaimana? Yang Donata kemarin coblos tuh Pak Presiden. Donata kenal nggak? Yang nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa kenal? Gubernurnya Bupati kenal, gubernurnya enggak. enggak. Lalu presiden Bener sih, kenal. Jangan. Ya. Kemudian ingat nggak surat suara waktu pemilu kemarin ada berapa? Ada 2 suara, itu benar itu. 2 suara itu pada saat pilkada kemarin itu surat suara bupati sama gubernur. Iya. Kalau surat suara waktu di pemilu kita masih ingat nggak? Kamu Ada berapa? 3. Oh salah. Waktu pemilu ada 5. Ya ada 5. Itu ada surat suara presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, sama DPRD kabupaten atau kota. Kemudian untuk pengetahuan tentang pemilu sendiri nih, Dita itu taunya dari mana? Apakah dikenalkan di sekolah atau dari luar? acara lagi saya HP. Oh dari HP. Dita berarti main HP ya? Iya. Kalau di HP itu dari mana? Itu. YouTube. Oke, berarti pemilu ini sudah mencakup sangat luas untuk sosialisasinya sendiri. Kemarin kalau nggak salah itu dari SLB pernah kunjungan juga ya Ibu, Iya, ke KPU. betul. Nah, Dita sendiri ikut waktu itu? Ikut ya Dita ya.
Iya. Itu bisa masih ingat nggak kegiatannya apa aja? Iya, Waktu di betul. KPU kemarin. mendengarkan tentang cara Cara pencoblosan. Terus apa lagi yang kita ingat? dikasih pertanyaan Kasih pertanyaan-pertanyaan. Itu kita dikasih pertanyaan apa? dari KPU Kepanjangan KPU. Masih ingat ya? Enggak? Komisi. komisi Iya, benar. Terus waktu itu dapat bingkisan juga kan dari KPU kan? Itu kita dapatnya apa? Boneka ini berarti? Ya, masih disimpan nggak? Masih. Oke. Kemudian waktu itu seneng nggak Dita diundang ke KPU? Seneng banget. iya Pengalaman pertama ya kesini. Oh, ya. pengalaman pertama. Iya. Ya, itu orang-orang di KPU gimana sih menurut Dita? ramah Ramah, baik baik, kakak enggak? Bintang berapa? Bintang berapa? Bintang. Kelima ya? Iya. Oke. Berarti Dita seneng ya karena di KPU kemarin bisa dapat pengalaman baru juga bersama teman-teman juga ya. Oh iya Ibu, waktu tadi Ibu sempat menyinggung juga ya ada pemilihan OSIS ya di SLB sendiri. Itu sudah dimulai sejak kapan? Kalau di SLB sendiri itu OSISnya memang selalu regenerasi sih Oh, Kak. selalu Nah, regenerasi. kebetulan yang tahun sebelumnya udah berakhir di bulan November ini. Jadi rangkaian pemilihan lagi itu di bulan November ini. Oh, berarti setiap tahun ada gitu Iya, betul, ganti Oh. ganti OSIS. Nah, prosesnya itu sama sih, sama kayak sekolah umum pada umumnya. Pada umumnya. Dimulai dari pengusulan, siapa nih yang kira-kira calon yang baru lagi gitu. Nah, itu anak-anak sih memberikan nama gitu. Mencalonkan diri ya. Ada juga mencalonkan diri. Oh. Kalau di SLB sih lebih banyaknya didorong-dorong. Dorong ya. Siapa yang mau? Iya, siapa yang mau gitu. Kemudian akhirnya ketemulah dua paslon. Kemudian setiap minggu sekali kami tuh biasa lakukannya di Jumat sih Kak. Oh, di Jumat. Jadi lebih agak kosong dikit, Iya. jadi bisa lakukan kegiatan ekstrakurikuler di sana. Kemudian kami membentuk pasangan-pasangan calonnya. Kemudian juga kami kasih wadah untuk anak-anak memilih mau ikut tim sukses yang mana nih gitu. Kebetulan Donata juga ikut sih Kak. Jadi salah satu tim suksesnya dari antara kedua paslon ini. Dan kami kasih wadah untuk mereka merumuskan kira-kira apa sih kira-kira kinerja kedepannya ketika nanti jadi OSIS. Iya. Kemudian yang lebih serunya lagi bikin yel-yel juga, Yel-yel supaya ya. bisa semangatin temennya. Berarti anak-anak SLB ini sangat antusias ya Bu untuk kegiatan. Antusias banget mereka Kak kalau masalah coblosnya. Saat milih kemarin, ada nggak sih harapan Donata untuk pemimpin kita yang terpilih, khususnya penyandang disabilitas seperti Dita ini? Ada. Boleh ceritakan apa harapan kita untuk pemimpin kita? maju lagi untuk mengembangkan disabilitas Berarti harapan kita nih untuk lebih diperhatikan lagi ya penyandang disabilitas yang seperti kita. Kalau dari Ibu nih sebagai guru, harapannya apa untuk anak-anak disabilitas ini Bu? Harapan kepada pemimpin kita untuk anak-anak disabilitas ini. Dari saya sih harapannya ke depan untuk para pemimpin yang sudah dipilih juga nih sama teman-teman disabilitas, sama murid-murid kami juga yang sudah memberikan hak pilihnya. Kami berharap siswa-siswa kami nanti ke depannya ketika sudah lulus boleh diberikan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang layak juga dan diberikan kesempatan yang sama seperti dengan anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Kemudian saya juga berharap aksesibilitas yang ada di Bangka Barat ini jadi lebih dikedepankan lagi, lebih diperhatikan lagi, misalnya dari RAM ataupun guiding block yang ada di pinggir-pinggir jalan kota itu bisa lebih diperhatikan lagi aksesnya. Jadi kami sebagai
penyandang disabilitas juga bisa lebih peka gitu dan lebih pengen untuk memberikan dampak kepada Bangka Barat juga, supaya semoga juga Bangka Barat juga semakin maju sehingga kami sebagai para penyandang disabilitas juga boleh ikut serta dalam memberikan kemajuan di Bangka Barat. Untuk pemimpin daerah kita agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas seperti Donata ini, karena suara mereka juga salah satu penentu masa depan daerah kita. Kak mau tanya satu lagi boleh? Waktu selesai mili kemarin, Dita ceritain nggak ke teman-teman? Dita, itu kalau boleh tahu gimana Dita menceritakannya ke teman-teman? Nah, Dita ceritakan nggak waktu itu pengalaman Dita, bagaimana nyoblos itu ke teman-teman? Itu mereka bagaimana? Mereka tanya kayak gitu. Saya juga mau Mau mencoba juga. Mungkin temennya belum sempat, umurnya belum Oh iya, ada umur yang belum cukup ya Ibu. Karena memang berarti di kelas ini memang umurnya memang berbeda-beda ya. Iya, kalau berdasarkan data di SLB Negeri Guntok itu ada 16 siswa yang udah cukup umur Udah cukup. mencoba. Oh, kemudian bisa nggak kita kasih ajakan untuk teman-teman disabilitas untuk ikut memilih atau mencoblos saat pemilu atau pemilihan ke depannya? Silakan. Ayo teman-teman, kita harus memilih supaya kita bisa mengikuti dan memahami apa itu pemilihan umum. Kemudian ada nggak harapan Donata nih untuk kami dari KPU ke depannya? Maju, Lebih maju. semangat terus. Semangat terus. Kalau dari Ibu sendiri harapan untuk KPU Ibu bagaimana? Sejauh ini sih udah oke banget sih Kak ya. Respon dari KPU ke kita pun juga merasa banyak terfasilitasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah diadakan. Mungkin kedepannya harapannya lebih sering lagi nih ajak-ajak Oh iya. SLB untuk ikut serta kegiatan-kegiatan di KPU. Terus jangan sungkan kalau misalnya butuh bantuan dari siswa-siswa kami, Iya. ataupun ketika nanti kalau teman-teman SLB butuh boleh PKL di sini juga kira-kira diizinkan nggak Boleh Kak? banget itu kayaknya Bu. Iya. Sekalian gitu sih Kak. Ya, ini bakal ada pemilu atau pemilihan lagi kan Bu. Dari Ibu sendiri ada nggak harapan untuk KPU untuk kegiatan sosialisasinya ke depannya? Baik, kalau dari saya sih sebagai guru ya berharap kedepannya KPU lebih sering lagi ya mengajak atau memberikan mengedukasi kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait untuk kiranya anak-anak juga lebih sering dikasih sosialisasi, berarti lebih lengket juga di ingatannya atau dalam pemahamannya. Agar tidak lupa juga ya. Seperti itu, jadi lebih kontinu, lebih baik jangan hanya ketika deket-deket pemilu aja nih, jadi takutnya mereka mudah lupa atau demi hakian seperti itu. Nah, lebih baiknya lagi mungkin ketika lagi sosialisasi bisa kasih penampilan-penampilan yang seperti bercerita ataupun kasih metode-metode yang lebih unik lagi, misalnya Untuk mempermudahkan mereka. betul, bermain peran kah, atau dikasih boneka-boneka terkait siapa petugas ini dan sebagainya, mungkin sebagai contoh mereka secara konkret nanti kalau menghadapi hal tersebut bagaimana cara menghadapinya. Jadi mereka diberikan pengalaman lagi nih Kak. Oke Sobat Pemilih, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini. Saya perwakilan dari KPU mengucapkan terima kasih banyak kepada Donata dan Ibu Rina karena telah hadir untuk membersamai kegiatan kita hari ini, agar teman-teman juga bisa merasakan bagaimana demokrasi kita bisa dirasakan setara oleh siapapun. Semoga pesan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mewujudkan pemilu yang aksesibilitas dan ramah sehingga demokrasi setara tanpa ada pembeda. Baik Sobat Pemilih, sampai di sini episode podcast Pintar Demokrasi hari ini.
Jangan lupa terus ikuti informasi seputar pemilu dan kegiatan KPU Kabupaten Bangka Barat di media sosial resmi kami. Sampai jumpa.